Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Dia pembaca advokatnya. Oh, ibu yang pengacaranya. Alhamdulillah. Ini pasti Abang dia lataran satu. enggak, pasti pengacara ini pengacara orang-orang susah. Melihat dengan rumahnya yang Iya, cuma begini iya, ya, Pak, ya. yang diacarai orang-orang susah. Aduh, lagi pada tidur Dipakai ya? aja Pak, dipakai. Jangan. Ini kamu. Dianggup Pak. Jangan. Saka mana Saka? Bangun dulu Saka. Ini ibunya. Ini ibunya Sudirman yang divonis seumur hidup. Ini bapaknya Sudirman. Oh, Sudirman. Sekarang Sudirman ditahannya di lapas Cirebon. Oh, di lapas Cirebon. Anak bapak nama lengkapnya siapa? Sudirman aja. Sudirman. Iya, Sudirman. Waktu peristiwa usianya berapa? Usia 20. 20 tahun. 20 tahun. Berarti sudah dewasa ya. Iya. Usianya 20 tahun. Iya. Waktu itu anak bapak sekolah di mana? Ya, SMP lagi yang tapi udah nggak SD cuman nggak mau terus lagi. Oh, sekolahnya SD, Iya. tamat. Iya. Tapi nggak nerusin. Iya, nggak mau nanti. Nggak mau nerusin karena bapak nggak punya kemampuan keuangan. Nggak bisa mampu teman dia kurang mampu. Bapak kurang mampu. Itunya anaknya kurang mampu ini tuh. Pikirannya. Iya, kan soalnya selalu direm ada di kasok. Anaknya pendiam. Iya, dari kalau sebenarnya kan kurang ngomong. Keterlaluan mental Bapak. Kekurangan mental, keterlablakangan. Mental. Iya. Nah, pada usia 20 tahun itu kerjaannya apa? Ya emang di rumah aja, bantu. Di rumah? Iya. Aktivitasnya di rumah aja. Iya, dan Punya keterbelakangan mental. ya itu kalau sama orang tua jarang ngomong, jarang ngobrol gitu. Tapi bergaul biasa Enggak, kalau sih cuma di rumah aja, cuman di rumah. Iya. Tidak pernah bergaul berteman. ya paling ke musola aja. Ke musola, rajin ke musola. Ya, rajin. Terus punya grup teman nggak? Enggak. Punya kelompok? Enggak, paling yang main sebentar nanti enggak sampai lama-lama. Punya geng? Enggak makin. Bukan anak geng sih. Suka naik motor? Ya jarang-jarang kan baru belajar itu. Baru bisa Bapak ketika Baru bisa. ditangkap tuh naik motornya belum benar, baru bisa masih. Sini aja deh. Biar gampang. Ketika ditangkap, Dia baru banget baru belajar motor. motor. Oh, waktu ditangkap baru belajar Baru motor. belajar, baru bisa belajar. Baru bisa belajar Iya, motor. Iya. Baru bisa belajar motor. Iya. Itu pun kan dirinya punya Keterbelakangan mental. punya SIM. Enggak loh Pak. Karena belajar. Iya. Iya. Pada waktu peristiwa itu anak bapak di mana? Di rumah, ada di rumah. Hah? Ada di rumah waktu itu. Waktu kejadian. Iya di rumah. Yang benar Iya, masaknya kok. ada di rumah. Iya, nggak ikut kemana-mana di rumah. Main kan nggak jarang keluar. Ada di rumah. Iya di rumah. Bapak melihat, bapak anak bapak Melihat, di rumah. untuk melihat. Tidak kemana-mana. Iya. Nah, terus kemudian bapak anak bapak ditangkap berapa hari setelah kejadian? Kasih 3 hari. 3 hari. Jadi peristiwa kecelakaan itu ditemukannya kecelakaan tanggal 27. Waktu awalnya ditemukan kecelakaan. Tanggal 27 awal. Agustus Tahun tahun 2016. 2016. Nah, anak-anak itu yang ada di situ ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016. 31 Agustus 2000. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Dari awal tidak didampingi pengacara Pak. Sampai Nah, waktu itu kan saya kan Menjelang sidang baru. oh, Dari awal memang kita sudah berusaha ketika 87 ya, karena kalau yang satu orang kan sebetulnya dia sudah masuk ada di dalam. Rivaldi itu sudah ada di dalam atas perkara lain
perkara membawa sajam. Dia sudah ada di dalam sejak tanggal 30. Kalau Rivaldi. Tanggal 31 anak ini ditangkap. Tapi dalam tuntutan itu dijadikan satu seolah-olah saling mengenal. Bu, kan dulu waktu awal Ibu muncul di media TV, di media sosial, gempuran bulian tuh kan luar biasa tuh sama Ibu tuh. Ya. Ya kan? Karena waktu itu Ibu ini dianggap menangani orang yang salah. Dan orang nyari DPO. Dan DPO-nya dianggap anak pejabat atau anak petinggi Polri. Ya. Sehingga orang luar biasa. Sekarang tuh kan mulai tuh publik tuh mulai tidak meyakini bahwa Peggy itu bersalah. Ya. Bahkan sudah bergeser tidak meyakini juga yang 8 ini bersalah, gitu kan? Nah, apa sih perasaan Ibu hari ini nih? Perasaan Ibu hari ini? Kalau bicara perasaan, kan rasa saya sudah melakukan tindakan yang menurut saya benar, sesuai dengan fakta persidangan. Itu kan sejak di 2016-2017. Saya juga sudah mengemukakan persoalan ini ada yang tidak beres di 2016-2017. Dari dulu Ibu sudah memperjuangkan ini. Ya. Sebelum viral. Sebelum viral. Viralnya Karena nasional. nggak ada yang mau viralin. Semua wartawan yang disuruh meliput itu tidak boleh wawancara dengan pengacaranya kecuali memblow up besar-besaran kekejaman geng motor, karena saat itu yang diributkan geng motornya. Jadi apapun yang saya sampaikan mengenai fakta persidangan, karena kan sidangnya tertutup, fakta persidangan itu tidak pernah terekspos oleh wartawan. Yang terekspos waktu itu kekejaman geng motor. Itu kendalanya. Jadi waktu Ibu merasa sendiri dong? Sangat sendiri. Merasa nggak punya teman? Nggak punya teman. Merasa nggak ada yang mempedulikan? Ya. Anak-anak sudah distigma bersalah Ya. oleh publik, termasuk oleh warga. Ya. Kalau direkonstruksi kan itu ada tuh tayangan dari Kompas TV yang menceritakan waktu itu mereka tidak mau rekonstruksi. Iya. Waktu itu Ibu ada nggak di lokasi? Ada. Ada. Iya. Malah waktu itu saya ingat betul, saya dibujuk untuk ya udah kalau yang lain nggak mau rekonstruksi, Sudirman aja yang rekonstruksi. Saya pernah dibujuk oleh anggota kepolisian, saya ingat banget. Saya bilang jangan ngorbanin klien saya dong. Gimana kalau misalnya Sudirman yang secara kemampuan sangat terbatas, mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, dipaksakan ikut rekonstruksi, apa kabar nanti di dalam? Saya waktu itu beralasan begitu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Sudirman itu yang pertama mengaku? Apa faktornya? Kalau sebetulnya gini, kalau dari pengakuan Saka sekarang, yang pertama Sudirman itu kan dipisahkan pada saat setelah ditangkap. Kemudian dapatlah informasi setelah mungkin kan yang tahu merasakan kan Sudirman. Iya. Mungkin setelah mendapatkan intimidasi, dia tidak kuat, mungkin menyatakan. Iya. Ya sudah mengakui, dipaksa mengakui. Iya. Nah, itu kalau cerita Saka dikatakanlah kepada petugas nih Sudirman udah mengakui, semua juga terlibat. Bahasanya seperti itu. Kemudian tetapi kalau dari fakta persidangan yang mengakui pertama itu namanya Jaya. Kalau dari fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi Pak Rudiana di persidangan, karena ciri-ciri yang diberikan Aib itu yang pakai tonswetless adalah Jaya. Jadi ada dua versi, yang satu Saka saat pemeriksaan dia bicara sekarang, tapi yang saya tahu di fakta persidangan itu justru dari Jaya lah yang karena alasan pakai tensoplas. Nah kemarin saya sebetulnya sudah ini, tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi
akan dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Dan ini langkah saya sebetulnya berat. Kalau saya masuk ke ini, saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan, saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan. Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman. Keluarga Sudirman juga pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan. Cuman untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan ketua apa yang terjadi. Karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPR Pradi. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman, saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya nggak akan sanggup. Malam Jumat saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon, dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu, yang satu bawa map sama kertas kosong gitu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau untuk tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Ya waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman. Nah itu bilang mau ada cabut kuasa dan saya kan percaya sama Bu Titin gitu. Nah di situ saya diminta tanda tangan, saya nggak mau. Kalau seperti yang diceritakan Beni, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu. Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa. Nah ini kan yang kita agak khawatir tuh terhadap Sudirman ya. Sudirman tuh pertama sampai hari ini ibu dengan bapak sudah bertemu belum? Belum. Sama sekali belum. Belum. Ditahannya di mana hari ini nggak tahu? Di katanya itu di Polda katanya. Di Polda. Terus kemudian yang kedua, kuasa hukumnya kan kalau yang dulu kan Bu Titin ya. Sekarang pengacaranya siapa? Belum tahu Pak. Bu Titin udah nggak jadi pengacaranya lagi. Masih tetap jadi pengacara kalau menurut keluarga Pak. Kalau menurut keluarga. Iya. Cuman kalau menurut Sudirmannya, Iya itu Sudirmannya mungkin mau cabut paksa. ya kan kalau yang memberikan kuasa memang harus Sudirmannya kan. Nah mungkin sekarang sudah bukan lagi Bu Titin bukan kuasa Sudirman lagi kalau sekarang. Kalau sekarang Kalau versinya keluarga masih. kalau versinya keluarga. Kalau versinya Sudirman, Ya mungkin orangnya tuh Pak ya, Sudirman tuh kalau misalkan diinginin apa tuh orangnya mauan gitu Pak. Ya. Tapi kalau nulis bisa. Tulis bisa Pak. Baca bisa. Bisa. Kalau membuat kuasa hukum sendiri bisa nggak menurut Bapak? Kalau menurut saya sih nggak bisa Pak. Soalnya mungkin apa-apa perlu didampingin dia Pak. Oke, Iya. artinya kan kalau Sudirman menulis yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sudirman, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, ya kan? Iya. Dengan ini saya menyatakan mencabut kuasa terhadap Ibu Titin SHMH sebagai kuasa hukum saya, dan selanjutnya saya memberikan kuasa hukum kepada ini sebagai kuasa hukum saya, ya kan? Bandung atau Cirebon tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Sudirman bikin sendiri gitu bisa nggak? Nggak bisa Pak. Itu ya nggak masuk akal aja sih Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena saya pernah dengar Sudirman udah bikin kuasa dengan ditulis tangan, memberikan kuasa pada seseorang pengacara di Bandung. Denger aja, nggak tahu Iya. pendengaran saya bener apa salah, gitu loh. Iya. Denger aja. Makanya pertanyaannya, bisa nggak sih Sudirman beli sendiri? Nggak bisa Pak.
Pertanyaannya adalah Sudirman memberikan kuasa pada orang lain tanpa sepengetahuan keluarga. Iya. Tujuannya apa? Itu kan Iya. kita nanya dong. Iya, Tujuannya apa sih? Iya. Kok keluarganya sampai nggak dikasih tahu? Mm-mm. Kalau andai kata iya, gitu loh. Iya. Kuasa hukum keluarga siapa? Masih Bu Titin. Iya. Saya nganggap begitu sih Pak. Nggak ke Pak Oto, bareng sama Bu Bareng Titin. bareng sama peradilan. Sama Peradi. Iya, maaf Pak. Enggak gini, enggak Ibu Titinnya seperti Pradi yang Jakarta mengajukan permohonan bertemu Udah Pak. dengan keluarganya. Nggak bisa katanya. Kok yang Pradi bisa sih? Iya, makanya nggak bisa ketemu Sudirman dari peradinya. Pradi pusatnya bisa bertemu. Iya, nggak bisa ketemu sama Sudirman. Kalau sama yang lain bisa. bisa. Oh, sama Sudirman yang nggak bisa ketemu. Iya. Kok Sudirman jadi beda sih? Iya Pak. Makanya tadi bilangnya ada di Lapas Banser, terus sekarang katanya di Polda. Jadi yang rombongan dari Pradi itu kan ke Lapas Bancai, Iya. bertemu dengan yang 7 orang. Itu enggak pertama 4 dulu Pak. Bertemu dengan 4. Oh, semuanya bukan 4 sih, 6 kan? 5 kan? Ada 6 Pak. 6 dengan Aldi. Aldi ya. Rivaldi kan? Rivaldi ya Ah, Pak. Jadi 4 dulu, 4 nemuin dulu. terus 2. 2. Akhirnya yang ke 6-6-nya sudah kuasa ke Pak Oto, Pak Oto CS, Iya. ya kan? Mm-mm. Nah, rombongan Pak Oto CS ini juga ingin menemui Iya. ke Sudirman, Iya. ngajuin juga, Iya. tapi Nggak berhasil. nggak berhasil, belum berhasil. Iya. Masih susah Pak, mau ketemu juga Pak. Orang terkenal si Indonesia ini. Aduh, Bapak Aduh, Damang. Pangestu. Aduh. Pakai Bu. Ini orang terkenal si Indonesia hari ini yang bisa melewati masa-masa sulit. Yang disebut melewati masa sulit itu adalah masa dicurigai, masa tidak dipercayai, ya kan? Masa disakiti, masa dibully. Itu masa sulit yang belum tentu semua orang bisa move on melewati itu. Dan Bu Titin salah satunya. Penampilan pertama di televisi waktu itu habis Bu Titin itu. Ada yang bilang nenek lampir, ya, ada lampir, segala macam. Terus apa lagi? Nenek gayung, karena dianggap membela orang salah. Ibu kelihatan mulai cerah nih sekarang nih. Ibu menangis karena ibu pasti mengalami traumatik 8 tahun yang lalu. Bagaimana ibu sendiri di situ? Waktu saya nangis tuh bukan masalah ininya, jadi saya nggak ngelihat itu sidang sekarang, jadi bayangan yang masa lalu. Ya makanya saya bilang ibu pasti termemori. Iya. Bisa jadi kalau ada pengalaman menyakitkan, traumatik terhadap perjalanan sidang 8 tahun yang lalu, kan gitu. Sehingga ibu menjadi menangis. Iya. Iya Bu? Iya. Bener nggak? Iya. Yang kebayang tuh Saka Tatal dulu usia 15 tahun. Matanya kosong, kemudian susah diajak ngomong gitu. Jadi bukan sidang hari itu yang kebayang tuh, ya Allah. Sidang masa lalu, saya keluar dari mobil, saya diteriakin pengacara pembunuh. Saka Tatal keluar dari mobil tahanan, diludahin. Itu semua yang kebayang tuh itu. Jadi bukan sidang kemarin. Saya bilang kan ibu mengalami traumatik, saya bilang kan. Ibu mengalami sidang waktu itu. Saka Tatal masih kecil. Masih kecil. Dalam posisi tidak ngerti apa-apa. Kebingungan. Nggak ngerti apa-apa, terus pandangannya kosong. Saya juga susah ngomong, susah. Kamu tuh sebetulnya kenapa, ada apa? Nggak bisa, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Itu yang saya kebayang muka dia terus. Waktu sidang kemarin tuh, ya Allah, ini anak kok mesti duduk di sini lagi gitu. Jadi yang kebayang tuh Tatal usia 15, bukan kemarin. Dan itu
saya nggak bisa ngendaliin diri, nggak untuk ini beda, nggak bisa terus aja kayak saya lagi ngelihat film masa lalu. Karena ibu membelanya dengan hati, tetapi suasana hari ini berbeda. Ya. Iya kan? Suasana hari ini berbeda. Dulu dibully, sekarang dipuji. Ini ibu tuh paling pusing loh. Gimana nggak pusing? Ya kan? Membela Sudirman, yang dibelanya nggak bisa dibela. Nggak bisa, masuk aja saya susah, Pak. Bukan nggak bisa dibela tuh kan begini. Yang dibelanya harus begini. Ini mah kalau main bola Sudirman mah begini ya. Ini Sudirman nih kalau main bola nih Sudirman ya. Oleh ibu teh sudah ngebaris menghadapi tenangan penalti. Sudah berdiri ngebaris. Ya. Sudirman begitu ada bola teh ditangkap. Bu, ini baru loh, Bu. Barangkali di Indonesia nanganin klien seperti ini, Bu. Ya. Kayaknya Mau diringankan tidak bisa diringankan. Ya. Mau dibela tidak bisa dibela, ngacoin aja. Tapi kan ketika mau dilaporin nggak tega juga kan? nggak tega, Pak, karena memang kan kalau saya sih tahu banget gimana Sudirman dulu, kan tahu banget, Pak. Di antara gestur yang misalnya dijajarin tuh 6 terpidana gitu, 7 terpidana terdakwa waktu itu, kan gestur Sudirman tuh paling blow on, Pak, benar. Iya. Nah, ini Blow untuk on membuktikan kebeloonan Sudirman. Ini mah rada sadis ya, mah, Bu. Ibu jangan marah, jangan tersinggung. Untuk membuktikan kebeloonan, untuk membuktikan kemampuan IQ-nya yang rendah. Gimana kalau dilaporin aja kalau begitu, Bu? Kan nanti kalau dilaporin ketika diperiksa tidak memenuhi syarat, ya udah Sudirman nggak bisa diproses. Ya. Menurut saya konstruksi itu harus dilakukan. Cara satu-satunya yang bisa dilakukan. Ibu ridho nggak kalau saya memberikan saran pada kuasa hukum yang lain untuk melaporkan Sudirman? Sebetulnya gini, Pak, kayak Sudirman, keluarganya Saka gitu. Ngertinya kan saya. Jangankan misalnya Sudirman dilaporkan, kan saya ngasih masukan ke mereka susah, Pak. Nanti nginep berbulan-bulan dong, Pak, di rumah saya kalau Sudirman itu yang saya pusing. Kan nanti saya ngasih pengertian. Karena ini untuk membuat konstruksi hukum, ini kan kita mau PK nih yang 8. Ya. Kan konstruksi hukumnya harus bener. Ya. Ya kan, Bu? Kan keterangan itu sekarang tuh keterangan yang belum, keterangan fiktif Yang belum bisa yang belum dilaporkan itu keterangan dari Sudirman. Iya. Kan Sudirman harus diukur dulu oleh Mabes Polri intelektualnya. Kita kalau nggak dilaporin gimana ngukurnya? Karena sekarang ada di mana sih, Pak? Saya juga nggak ngerti, Pak. Iya, ibu kuasa hukumnya gimana nanya ke saya? Kan saya mah detektif swasta. Saya tuh bingung. Tiap dapat informasi Sudirman ada di mana, di sana nggak ada. Terus Sudirman buat ngapain, Pak? Buat apa gitu? Misalnya masih dipertahankan di dalam, kan buat apa? Peggy udah selesai. Ini Sudirman ada di mana? Keluarganya nggak tahu kan? Saya takut ada apa-apa aja, Pak. Enggak, Sudirman mah senang katanya, merokoknya juga bagus. Bisa kena, Bu. Ini penting, Sudirman harus dilaporin. Ya. Saya tuh pernah ngasih usulan itu, tapi ibu takut marah. Ya, karena kan yang tidak orang pahami, Bapak misalnya, Bapak pahamlah keluarga Sudirman seperti Iya, apa. saya bisa gitu ngasih ayahnya. penjelasan kok, tenang aja. Saya hanya bisa berkomunikasi dengan kakaknya. Nah, mereka tuh nanti Sudirman dilaporin udah kemana-mana. Yang dipikirin tuh, aduh nanti yang lain seumur hidup Sudirman mati. Itu aja yang dipikirin kan. Ke sayanya tuh, ini gimana sih saya ngasih penjelasan, sulit buat sayanya tuh, Pak. Jadi sekarang sudah balik, sudah ada. Ya, Pak. Sudirmannya sudah Iya, Pak. ada. Menurut info itu dari kabar gembira sih, Pak, bagi keluarga, Pak. Iya, kan saya Jam bilang 5 sore. juga tenang juga. Iya, Pak. Jam 5 sore itu saya dikabarin sama tim Pradi, Pak. Iya, kan udah tenang juga. Iya, Pak. Jadi kabar gembiranya tuh ngabarin Sudirman udah Udah pulang. Iya. Ya kan, udah pulang. Berarti kan nanti ditengok oleh keluarga. Betul, Pak. Termasuk tim kuasa hukum dari Pradi. Iya, Pak. Betul, Pak. Bareng Ibu Titin. Iya, Pak. Dibancai. Iya, Oh, dibancai ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, cuman kan memang kan ini kan yang secara hukum jadi pusing. Iya. Jadi pusing itu kan kalau yang 6 terpidana itu ngajuin PK. Iya, Pak. Karena mereka sampai saat ini kan tidak mengakui perbuatannya, merasa tidak melakukan baik pembunuhan, pelemparan maupun pemerkosaan. Kan yang jadi problem tuh Sudirman tuh ngaku di BAP. Iya. Walaupun pengakuannya tuh ngawur gitu loh. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu kan maksudnya waktu itu saya pengen ketemu dengan Arfan itu adalah bahwa kan saya baca tuh ada pengakuan, gitu kan? Kalau ada pengakuan ini kan orang yang mengaku ini aneh.
Kenapa disebut aneh? Karena keterangannya selalu berubah-ubah, tidak pernah konsisten kan? Ya termasuk nanda tangan surat kuasa pada kuasa hukum yang lain tanpa sepengetahuan keluarga juga aneh kan? Aneh banget. Kalau penyidik dasarnya kecurigaan ya. Kalau kecurigaan ya orang harus memperkuat siapa yang bisa memperkuat kecurigaannya. Namanya juga penyidik. Maka seluruh aspek dugaan penyidik itu bisa dipatahkan dengan apa? Alat bukti. Nah, terus Bu Titin, tadi Sudirman tuh kan bikin surat ke presiden. Iya. Nah, tadi udah ditanya Bu Titin, bikin surat ke presiden katanya betah di LP sini ya? Lapas Bancai. Ya, Lapas Bancai. Nah, terus kata Sudirman gimana? Saya nggak tahu, saya disuruh bikin surat kayak gitu. Sama seseorang. Sama seseorang. Saya pengennya pulang ke Cirebon, ke Lapas Cirebon. Tapi disuruh nulis, saya nggak mau dicampur sama yang 6 orang. jadi Sudirman itu setiap disuruh mau. Mau aja. Disuruh apa aja mau. Mau. Disuruh kawin aja sama saya tadi mau. Iya Bang ya. Iya. Kalau ngadepin orang begini bagaimana coba Bang? Saya pusing nih Bang. Kalau saya lihat Sudirman tuh orangnya nggak mau pusing. Ya. Nggak mau pusing, nggak mau berlawanan. Dia pengen Nurut aja. aja. Ya. Jadi saya baru tahu pantasan Bu Titin kurus. Mikirin Sudirman sampai jutek begini. Saya tuh sampai mohon-mohon Bapak tolongin Sudirman. Tiap hari saya WA ke Bapak tulungin Sudirman, tulungin Ya udah Sudirman. tulungin. Ya karena begini Pak, kan pusing pas ngadepinnya Ibu, Pak. puji sama Ibu. Saya mah baru setengah jam aja udah aral. Bener saya mah. Kok Ibu bisa sabar sama Sudirman? Apa itu rumusnya Bu yang membuat Ibu sabar ngadepin Sudirman? Ngomongnya harus lalaunan Pak. Nah nanti kita sentak sedikit matanya udah kalut. Itu gitu Pak. Nah, menurut Ibu Sudirman tuh apa? Belokan banget Pak. Enggak Bu, pinter bisa nulis. Ya nulisnya sih benar Pak, bisa. Iya, Bisa Cuman ingat lagi. bisa ingat. Saya gini, dia punya Bisa ingat hati. peristiwa. Dia punya hati yang lembut banget Pak. Nah, terus? Nah kayaknya dia tuh punya, saya ngelihatnya setelah lama sama Sudirman itu tidak ingin menyakiti orang lain itu Pak. Tapi kan menyakiti diri sendiri, Bu. Iya justru itu Pak. Yang Tapi saya bikin itu- kacau main bola itu, Bu. Orang sudah bikin gelandang bertahan, udah rapiin barisan. Dirusak. Sudirman datang pegang bolanya dipegang. pasti kan banyak ya. Terus kasihin ke lawan. Gimana? Jadi nih kalau Sudirman, kalau anak lain nggak mau sekolah tuh Iya. paling lari ke rumah, lari ke tamat. Kalau Sudirman kalau nggak mau sekolah apa bajunya dibuntel Pak. Iya. Diumpetin, diumpetin malam Pak. tuh diumpetin. Kadang ngumpat orangnya. Kesimpulannya Sudirman tuh pemalas. Iya, Iya. malas. Karena malas orangnya nggak mau banyak urusan. Daripada dia ditekan, dibentak-bentak, ditekan-tekan, udah wah ikut aja apa yang diinginkan.